Pada video kali ini kita membahas tentang budidaya kunyit yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi dunia pengobatan tradisional, yang itu bisa kita tanam di lahan-lahan dekat pekarangan rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Lukman di channel Dunia dan Seisinya. Pada video kali ini kita membahas tentang budidaya kunyit yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi dunia pengobatan tradisional, yang itu bisa kita tanam di lahan-lahan dekat pekarangan rumah kita. Bagaimana video ini selanjutnya? Kita ikuti saya. Kali ini kita bersama sahabat kita Pak Iwan yang ingin kita memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana proses penanaman kunyit, mulai dari penyediaan lahan sampai pada penanamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari channel Dunia dan Seisinya Pak ingin menanya-nanyakan masalah pengadaan media tanam untuk kunyit ya Pak. Jadi bagaimana kita dalam proses penyiapannya Pak? Kira-kira apa yang untuk disiapkan? Untuk proses mula-mula untuk proses penanaman kunyit ini ya, Sambil jalan Pak boleh? kita siapkan lahan. Sesudah lahan baru kita gulut ya, kita barisi, kita gemburkan. Baru sesudah kita gemburkan ya kita siram sama kompos. Karena saya tidak menggunakan kimia, saya menggunakan kompos alami, 3 unsur kompos jadi satu, itu yang saya gunakan. Sudah ditaburkan kompos, lalu kita cari rimpang atau bibit yang udah siap tanam ya. Jadi kita tidak perlu menyemai lagi, karena kalau menyemai lagi maka dia makan waktu begitu lama. Karena kalau kita menyemai lagi dari rimpang yang belum tumbuh benih, dia akan memakan waktu 2 atau 3 bulan baru dia tumbuh. Kan gitu. Jadi saya menggunakan rimpang yang sudah ada. Nah seperti ini ya. Seperti ini contohnya. Saya beli rimpang yang sudah ada, kita belah-belah, langsung kita tanam. Dan kita tanam pun kita potong ya pucuknya, daunnya kita potong biar supaya dia hidup. Karena kalau tidak kita potong maka dia akan mati dia. Akar belum makan, keberatan daun. Maka kita harus potong. Jadi akar makan. Ini ya. Begitu cepat tunasnya udah. Jadi ini tanaman yang Bapak buat ini tidak dari rimpangnya ya, langsung Tidak. dari rumpunnya. Ya langsung dari rumpun kita bongkar, kita pisah-pisah, langsung tanam. Tidak melalui proses penyemaian. Tidak melalui proses penyemaian. Diambil dari rumpun, kita belah-belah, kemudian kita tanam dan dipangkas. Oh, ini kira-kira berapa lama usianya Pak semenjak ditanam nih? Ini baru sekitar usia 1 minggu ya, baru 1 minggu usianya ini. Nah yang ini baru 1 minggu, dan yang 1 bulan udah ada juga kan itu. Kira-kira setelah ditanam Pak, Ya. jadi adakah kita menambah pupuk urea atau apa Pak? Oh enggak, saya katakan seperti yang saya katakan tadi, saya tidak menggunakan kimia karena saya menggunakan pupuk kompos alami. Boleh ada kamera Pak? Cukup kita sesudah kita tabur tanam pertama, udah biarkan dulu, nanti jarak 3 bulan baru kita tabur kompos lagi. Itulah cara prosesnya. Jadi Bapak mengerjakan ladang ini sendiri atau ada teman-teman yang ataupun rekan-rekan yang mengerjakan Pak? Kebetulan saya mengerjakannya tidak sendiri ya, saya dibantu dengan teman-teman saya yang
di situ juga ada bidangnya, dan saya bergabung dengan mereka untuk kerjasama membudidayakan tanaman kunyit ini. Oh kira-kira, oh ini, kira-kira dalam menyediakan lahan ini berapa rumpun yang kita butuhkan dalam satu bedengan ini, Pak? Kalau dalam satu bedengan ini dia rumputnya, kalau dia banyak dia bisa habis dalam 3 rumpun, dia bisa cukup satu bedeng kalau dia rumpunannya banyak. Tapi kalau dia rumpunnya dikit ya dia bisa habis 4 rumpun baru cukup satu bedeng. Kira-kira ukurannya berapa meter, Pak, satu bedeng ini? Dia ukuran satu bedeng ini kebetulan saya buat jarak ya 50 sampai 60 cm dia jaraknya. Maksud saya areal luasnya? Areal luasnya ini saya tanam ini 3 rantai ya. 3 rantai. 3 rantai lebar 10 meter, Pak ya? Ya. Apa ini kan sudah ditanam? Ya. Sudah ditanam, kemudian sudah dikasih tanah kompos, Pak ya? Ya udah. Jadi untuk perawatannya kira-kira bagaimana nih, Pak, perawatannya? Nah, kalau untuk perawatan ini kebetulan saya tidak kerja sendiri ya. Saya sudah katakan tadi saya bekerja sama dengan kawan dan sahabat saya. Kebetulan untuk perawatannya beliau lebih mengetahui cara merawatnya ya. Oh, Bapak ini ya? Ya, boleh, Pak, kenalan? Muajir. Pak. Dan dengan Bapak siapa? Raja. Oh, Pak Raja. Boleh enak sedikit, Pak ya? Boleh ya, boleh. Nah, ini kan tadi dengan Pak Iwan. Ini, Pak, jangan jauh ya, Pak. Dengan Pak Iwan tadi kita bertanya mengenai penyediaan lahan ya. Setelah penyediaan lahan, kemudian digemburkan bedengan gitu ya, bahasa saya bedengan atau digulut ya, Pak. Ya. Kemudian ditanam, tapi tidak melalui rimpangnya, langsung dari pohon rumpunnya ya, Pak ya. Bagaimana perawatan selanjutnya, Pak, kira-kira? Kalau perawatan budidaya kunyit ini dari awal penanaman sampai ini usia kurang lebih 2 bulan, dia sudah seperti ini pohon tadi. Oh, tadi yang di sana itu umurnya satu minggu, Pak ya. Ini 2 bulan ya. Ini 2 bulan. Jadi ketika ada rumput seperti ini, mana-mana perlu yang mau kita bersihkan. Tapi karena ini pohon masih muda, rumput ini kita biarkan aja dulu. Karena untuk pendingin tanah dan pelindung pohon. Pendingin tanah. Pendingin tanah dan pelindung pohon. Jadi supaya dia tidak langsung terkena sinar matahari. Begitu. Tapi kalau pinggir-pinggirnya sini tak mengapa, kita bersihkan gini, kita cabuti kan. Nah, ini biarkan aja dulu. Oh, untuk yang sisi sebelah samping Biarkan aja dulu. bisa kita bersihkan, namun yang di atas untuk pelindungnya, supaya tanah tadi pun dingin dia. Oh, gitu kira-kira cara merawatnya, Pak ya. Merawatnya. Jadi kita biarkan ini rumputnya tetap tumbuh supaya pendingin tanah dan pelindung pohon panas. Jadi panas sinar matahari. Berbuah di dalam itu berkembang deh, Pak. Jadi ini termasuk jenis umbi-umbian yang tanamannya itu ke samping, Pak. Samping. Ini buahnya dia nggak ke bawah, ke samping, kanan kiri. Maka jaraknya dia 50 sampai 60 cm. Jarak antara satu pohon ke pohon. Sekarang buahnya nanti ke samping. Oh. Nanti kalau dekat kali dia bisa belaga buahnya. Belaga. Timpah-timpahan nanti biasanya. Jadi untuk menghasilkan buah yang produktif, Ya, itu ya maksimal lah. Maksimal itu kira-kira jarak tanamnya Seperti inilah. seperti ini idealnya. ya. 50 sampai 60 cm. 60 cm. Oh. Apakah ada tambahan pupuk urea atau gimana, Pak? Kalau pupuk ini dia pakai pupuk alami. Pupuk alami. Pupuk kompos. Tidak pakai pupuk kimia. Tidak pakai pupuk kimia. Kemudian saya lihat ini, Pak, ada tanaman pepaya ya. Ya, ini Atau ada pepaya, tanaman tanaman ubi. Supaya apa nih, Pak? Ini untuk pelindungnya nanti. Karena ini dia kan 1 tahun baru panen. Oh, umurnya 1 tahun. Ubinya juga pun kurang lebih 1 tahun juga. Jadi seimbang juga, seimbang. Kalau ini kan memang tanaman tua ini. Jadi Untuk selingan aja. untuk selingan, kemudian untuk pelindung panas, Pak. Dari sinar matahari.
Jadi merawatnya kita cukup dengan membersihkan sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian apabila dia sudah cukup kuat rumpun tadi dan berkembang, baru kita bersihkan bagian atasnya. Kita gembur-gemburkanlah tanahnya. Jadi dia harus gembur tanahnya ini. Kalau pohon kunyit ini nggak bisa dia keras-keras seperti ini. Dia harus gembur. boleh disirami juga Pak. Kalau cuaca seperti ini panas, boleh disiram. Nanti ketika ada pohon yang kuning, entah mau mati, kita cabut aja. Oh, Kita dicabut. pindah langsung, jadi biar nggak menular dia. Jadi seperti penyakit corona Pak ya, isolasi dia ya. Iya. Harus Isolasi. kita cabut, kita pindahkan terus, nanti menular aja habis semua. Jadi setiap ada hama ataupun virus, kita kategorikan dia berpenyakit, kita pindahkan supaya tidak menular Pak ya. Menular, ya. Oh, begitulah perawatan dalam tumbuhan ini ya. Apa ada tips lain Pak selain itu? Lain mungkin belum ada, ya, seperti ini aja lah mediasi. Kira-kira manfaat kenapa Bapak memilih menanam kunyit ketimbang pohon-pohon yang lain? Kira-kira manfaatnya apa Pak? Kalau manfaatnya itu banyak, ya kita bagikan aja sama sahabat kita ini. Yang akan menjelaskan. Pak Taraja ya. Iya Pak. Ini Langsung aja. manfaatnya sangat banyak Pak. Selain dia bisa untuk kebutuhan masyarakat, ibu-ibu untuk rempah-rempah makanan lah. Dia baik juga untuk diansup untuk kebutuhan seperti kalau ada pun penyakit asam lambung, dia sangat baik untuk menghilangkan penyakit asam lambung. Bisa untuk penyakit asam lambung, Bahkan- asupan daya tahan tubuh Pak ya. Ya, bahkan kunyit ini Pak bisa untuk jenis rempah-rempah untuk pengaruh masakan lah gitu. Penyedap rasa Iya Pak. ataupun mengundang selera makan gitu ya. Itulah Pak. Itu dari daunnya Pak ya. Dari daun, kemudian dari buah bisa dibuat sebagai obat untuk asam lambung Tradisional ya Pak. tradisional. Non kimia dia. Karena lagian pun prospek kedepannya ini sangat menjanjikan Pak, karena dia untuk masyarakat modern seperti sekarang ini dia lebih tertarik ke makanan yang organik deh Pak. Makanan yang organik. Karena masyarakat sekarang udah agak khawatir dengan ada kimia ini kan, jadi mereka lebih ke organik sekarang. Jadi dengan istilahnya seperti back to nature. Nah, iya Pak. Back to nature ya. Kembali ke natural Pak ya. Natural. Terus pun prospeknya sangat menjanjikan Pak. Karena dia untuk pemasarannya gampang dan mudah, bisa diekspor ke apa ataupun ditolak ke pasar induk atau pasar-pasar tradisional. Yang paling terdekat dia di warung-warung dekat rumah Pak ya. Ya, iya Pak. Di kalangan ibu rumah tangga. Kalangan ibu rumah tangga. Jadi kita mulai dari menanamnya, mulai dari perawatannya hingga manfaatnya, kita bisa memberikan manfaat kepada orang-orang lain Pak ya. Dan ini mudah-mudahan dapat menginspirasi pemirsa yang di rumah lah khususnya, semoga untuk kembali ke makanan-makanan organik. Karena kita udah selama ini kan udah selalu terpapar mengasupi makanan-makanan instan yang itu kita tidak tahu. Micin Pak, micin ya. Mecin. Micin. Karena kita harus menghilangkan generasi mesin itu Pak. Generasinya. Iya. Oke. Kembali ke organik ya Pak ya. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa dan yang kuat, dan sano corpore sano. Karena sebagaimana Allah lebih menyukai hamba-hambanya yang kuat. Nah, bisa dari Pak. Ya untuk saya tambahkan sedikit ya, buat para sahabat-sahabat petani Indonesia umumnya, jangan malu membudidayakan petani untuk menanam kunyit ya. Nah, baik itu ibu rumah tangga pun bisa menanam, yaitu di pekarangan rumah ataupun di halaman rumah. Nah, baik petani-petani semua ya kan. Ya saya doakan semoga sukses dalam membudidayakan tanaman kunyit ini. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan untuk para petani. Kira-kira Pak, ada pesan singkat terakhir untuk sahabat kita? Ya, dalam perawatan kunyit tadi, ya itulah yang saya jelaskan tadi, dia tidak pakai bahan kimia, hanya organik, itu alami. Nah itu aja lah saya sampaikan. Alhamdulillah pada hari ini kita telah mewawancarai teman-teman kita yang bergerak di dunia pertanian ya.
dari tanaman ini, kunyit, Allah itu menciptakan itu tidak sia-sia. Dari tanaman ini pun bisa memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, keberlangsungan kehidupan manusia. Sesungguhnya ma khalaqta hadza batil, tidak ada sesuatu apapun yang Allah ciptakan di muka bumi ini dengan sia-sia. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman channel Dunia dan Sisinya. Kemudian kita memberikan salam Pak kepada sahabat-sahabat kita. Salamnya Pak. Salam tani. Jangan lupa apabila video ini bermanfaat, klik tombol subscribe, like, komen, dan di-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.